Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya di mana saja berada gitu ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan inovasi pembelajaran di abad ke-21, digitalisasi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui semua bahwasanya inovasi pembelajaran abad ke-21 menghadirkan tantangan yang memang harus kita lakukan dalam dunia pendidikan. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia hingga saat ini masih belum mampu bersaing di kancah internasional. Berbagai macam permasalahan yang dihadapi di negara kita, diantaranya terkait dengan masalah teknologi, kemudian kurangnya kompetensi yang dimiliki guru dalam menyampaikan materi menggunakan teknologi, dan yang terakhir tentunya adalah inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Saat ini di berbagai macam sekolah ya, yang ada di Indonesia itu masih banyak sekolah yang menerapkan dengan model sekolah tradisional, di mana dengan metode ceramah ketika pengajaran. Pada dasarnya metode ceramah bukanlah suatu hal yang salah ya, teman-teman semua dan Bapak Ibu dimanapun berada. Akan tetapi anak-anak dengan kategori Gen Z ini sudah tidak lagi menyukai sistem pembelajaran dengan model tradisional. Nah, model tradisional ini dianggap terlalu banyak ya, menghabiskan fokus mereka, sehingga mereka sudah kehilangan kesempatan untuk mengeksplor kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Dalam era digital, kita banyak menemukan model-model pembelajaran yang pada dasarnya bisa diterapkan di dalam kelas, seperti dengan model focus to discussion atau diskusi kelompok terkumpul di dalam bahasa Indonesia. Kemudian di dalam penerapannya, anak-anak di dalam era digital itu tidak lagi menginginkan secara sepenuhnya kelas teori itu dilakukan. Jadi kelas teori pada dasarnya dosen atau pendidik itu memberikan waktu mereka untuk mengeksplor, untuk melakukan diskusi kepada teman-teman mereka. Sehingga saat mereka melakukan diskusi, mereka bisa nantinya diberikan suatu permasalahan dari masalah yang telah diberikan kepada anak-anak ini, nanti mereka berdiskusi, mencarikan solusi, dan menyelesaikan masalah mereka dengan cara mereka masing-masing. Nah, salah satu inovasi dalam pembelajaran yang memang ada di dalam era digital, yaitu dengan penerapan berupa berbagai macam teknologi. Nah, mungkin di awal COVID-19, kita masih tidak terbiasa dengan yang namanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bahkan di beberapa perguruan tinggi, sistem model PJJ ini dianggap miss ya dalam penyampaian informasinya. Kenapa? Karena banyak siswa yang ketika pelaksanaan PJJ, ketika guru atau dosennya melakukan presentasi, dia kemudian melakukan izin untuk menonaktifkan kamera. Ya, padahal kameranya dinonaktifkan itu, mungkin dia punya kegiatan lain di rumah. Bahkan tidak jarang saya menemukan ketika pelaksanaan eh, pembelajaran jarak jauh, banyak anak-anak itu yang ketiduran atau melakukan aktivitas di luar ruangan sehingga mereka tidak menyimak apa yang disampaikan. Jadi ketika dievaluasi, banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan materi apapun. Nah, dengan kata lain, di dalam kegiatan pembelajaran, dosen atau pendidik perlu mencarikan solusi atas berbagai macam permasalahan seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Rohmadi, di dalam kegiatan pembelajaran, guru abad 21 itu dituntut memiliki berbagai macam keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran dan juga melakukan inovasi dalam dunia pendidikan. Misalnya saja di dalam inovasi dalam dunia pendidikan dengan mengaplikasikan model pembelajaran berbasis permainan. Meskipun dia melakukan model permainan, tetapi di dalam permainan tersebut ada implementasi materi yang coba diterapkan. Sehingga saat materi tersebut diterapkan, anak-anak ini akan selalu merasa senang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, banyak orientasi mahasiswa itu di dalam era digital, terutama Gen Z ini tidak tertarik gitu dengan si dosen yang mengajar dengan gaya yang otoriter atau kepemimpinan sangat luar biasa di hadapan mereka. Jadi mereka menginginkan dosen atau pendidik itu bersifat humanis gitu. Nah, pada dasarnya humanis itu memang kita perlu terapkan. Tapi ya jangan sampai kebablasan ketika anak-anak ini diberikan dosen yang sangat humanis, tapi akhirnya implementasi materinya gagal dan justru humanismenya yang berhasil gitu. Artinya hanya untuk bersenang-senang semata. Sedangkan tujuan di dalam pendidikan kita itu tidak berupaya hanya bersenang-senang, tapi bagaimana implementasi materi dan capaian yang mau dicapai dalam kegiatan pembelajaran itu terkomunikasikan dengan baik. Nah, selain itu, di dalam kegiatan pembelajaran di abad 21, pada dasarnya guru ini menjadi
fasilitator, salah satu fasilitator dalam dunia pendidikan, di mana guru ini nantinya akan berupaya mengembangkan kegiatan pembelajaran. Tetapi sebelum guru mengembangkan kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, masalah yang mungkin dimiliki di dalam kelasnya ketika dia mengajar. Yang kedua, inovasi ketika dia telah menemukan masalah, berarti apa yang harus dikembangkan di dalam kegiatan pembelajarannya. Kalau misalkan dia menggunakan metode tradisional dalam mengajar, tentunya masalah tersebut tidak dapat terselesaikan. Kemudian, guru juga harus bisa memanfaatkan yang namanya model-model dalam pembelajaran interaktif dan inovatif. Tujuannya apa? Supaya anak-anak ini bisa melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi yang dilakukan oleh anak-anak biasanya akan dilakukan dengan teman sejawat atau bisa juga kolaborasi dengan kakak tingkatnya. Misalnya saja di dalam kegiatan pembelajaran berbasis luaran atau biasa disebut dengan project based learning. Nah, project based learning pada dasarnya ini mengoptimalkan kompetensi mahasiswa di dalam berbagai macam aspek. Misalnya di dalam kelas bahasa, tentunya aspek yang dicoba dikembangkan adalah menulis, karena bahasa Indonesia di perguruan tinggi, kalau di luar jurusan bahasa, itu menjadi MKWU atau MKWK namanya, mata kuliah wajib kurikulum. Di mana anak-anak ini memang harus terampil, harus mahir dalam mengaplikasikan teori, kemudian juga harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan, dan juga menghasilkan produk dalam kegiatan perkuliahan. Nah, di dalam kelas bahasa, berarti produknya adalah tulisan yang memang terpublikasikan. Bisa dipublikasikan di media koran digital di moderasi, atau juga bisa menghasilkan artikel jurnal ilmiah. Nah, akan tetapi, semuanya juga tidak akan bisa tercapai kalau model pembelajarannya masih menggunakan model tradisional. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran berbasis proyek pada dasarnya mengaplikasikan dua aspek. Yang pertama aspek teori, dan yang kedua adalah aspek praktik. Nah, aspek praktik ini akan memfasilitasi anak-anak ini berkaitan dengan teknologi. Karena pada dasarnya, guru di abad 21 itu tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Misalnya, mereka kesulitan untuk menemukan referensi. Kita memberikan aplikasi yang bisa memudahkan dalam menemukan referensi. Atau mereka kesulitan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Kita memberikan aplikasi yang bisa memudahkan mereka dalam menyusun daftar pustaka secara otomatis. Atau ada juga yang kesulitan untuk membuat bahan ajar. Kita memberikan ada informasi seperti Canva, kemudian atau eh, beberapa aplikasi AI yang bisa digunakan seperti ChatGPT Pro, itu bisa menggunakan AI-nya gambar, ya, bisa membuat gambar secara otomatis. Sehingga bagi guru yang memang pada dasar tidak memiliki keterampilan untuk menggambar, mereka bisa menggunakan AI ini untuk menyusun gambar sesuai dengan keinginan mereka. Adapun berbagai macam aplikasi yang lain, misalkan kita punya file Word, lalu kita pindahkan ke dalam aplikasi digital yang berbasis AI. Itu banyak juga yang telah menyiapkan langsung diubah menjadi PowerPoint. Artinya, dengan kata lain, ini memudahkan anak-anak pada dasarnya dalam penulisan artikel mereka gitu, ketika mau melakukan presentasi ilmiah. Dengan kata lain, di dalam era digital semuanya melakukan yang namanya transformasi. Nah, transformasi ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dari zaman. Selain itu, di dalam era digital, guru-guru juga selain diharapkan melakukan inovasi, mentransformasi kegiatan pembelajaran, guru juga diharapkan mampu berkolaborasi. Nah, dengan adanya kolaborasi, ya berarti dia sudah membangun interaksi antara guru dengan peserta didik atau antara guru dengan rekan sejawat. Nah, dengan adanya praktik kolaborasi yang baik, tentunya semakin banyak karya akan dihasilkan. Selain itu, bentuk inovasi dalam kegiatan pembelajaran ini merupakan salah satu capaian kinerja dari guru itu sendiri, yaitu kinerja sumber daya manusia yang baik. Nah, jika di dalam kinerja sumber daya yang baik sudah tercapai, maka selanjutnya adalah fasilitas. Oleh karena itu, sekolah perlu memfasilitasi atau dari kementerian perlu memfasilitasi sekolah-sekolah yang memang tidak memiliki fasilitas yang cukup, sehingga anak-anak ataupun pengajar bisa mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu, pendidik di abad ke-21 harus memiliki beberapa kemampuan mendasar yang memang digunakan untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran. Nah, kesuksesan pembelajaran dapat tercapai jika pendidik mampu berinovasi, mengintegrasikan teknologi, kemudian membangun kolaborasi, dan memahami situasi, sehingga bisa mencarikan yang namanya solusi.
Nah, selain itu, sifat humanisme ketika melakukan kegiatan pembelajaran perlu dikeluarkan supaya anak-anak merasakan kesenangan dalam kegiatan pembelajaran. Karena sebagus-bagusnya kita mengajar, tapi ketika anak-anak melihat bahwa pendidiknya kurang ramah, pendidiknya kurang menyenangkan, kurang humanis, mereka juga tidak tertarik ya ketika mengikuti perguruan kita. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak video singkat ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya di materi yang lain. Bila bisa bilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.